dan salah satu kesempatan yang menyenangkan bagi saya, ya. Jadi kalau di hari-hari biasa menghadapi birokrasi yang cukup rumit gitu ya teman-teman ya. Kalau bicara soal birokrasi pasti kalau belajar di manajemen layanan publik itu pasti tahu bagaimana kemudian rumitnya birokrasi dan bagaimana kemudian hari-hari yang kita alami khususnya di pemerintahan gitu. Nah, bagi saya bertemu dengan teman-teman itu vitamin gitu ya, bertemu dengan mahasiswa gitu, baik itu di manajemen layanan publik, kemudian di teknologi informasi, saya punya lebih banyak kesempatan untuk itu dan saya sangat senang sekali kalau pagi ini juga bertemu dengan teman-teman di UNY. Nah, pagi ini saya ditugaskan Bu Titis ini untuk mencoba mendiskusikan, menceritakan apa yang kita coba inisiasi di DIY gitu ya. Meskipun perjalanannya masih panjang, tapi beberapa hal mungkin bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik dan itu bisa menjadi salah satu sudut pandang yang berbeda bagi teman-teman di akademik gitu ya, bahwa ternyata ilmu yang selama ini di universitas itu kemudian bagaimana implementasinya di kehidupan kita di tata kelola dan manajemen di pemerintahan. Oke, saya akan share screen. Ya, pagi ini kita akan mencoba melihat bagaimana model interaksi, kolaborasi, integrasi, dan inovasi yang secara continuously kita terapkan di DIY. Nah, kebetulan saya sekarang seperti tadi sudah disampaikan, saya bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika, dan pagi ini kita beri tema ya, transformasi digital untuk pelayanan publik. Nah, kalau bicara soal digitalnya dulu, nah kalau teman-teman kan di pelayanan publik ya, kalau bicara soal digital sebenarnya ada beberapa domain atau bagian yang perlu kita eksplorasi gitu ya. Kita lihat yang pertama itu soal kebijakan, having the right gitu ya. Sesuatu yang diinisiasi kemudian dinyatakan sebagai inovasi dalam sebuah implementasi teknologi digital, terutama di pelayanan publik, pasti harus didasari oleh kehadiran kebijakan. Banyak hal-hal yang kita inisiasi sebenarnya, tetapi kemudian akan menjadi berlawanan dengan kebijakan-kebijakan existing yang ada di pemerintah. Dan ini yang agak sedikit rumit bagi beberapa orang yang sifatnya lebih pendekatannya kepada praktisi gitu. Nah, kalau bicara soal kebijakan, perkembangan teknologi itu adalah sesuatu yang sangat cepat gitu ya. Artinya harus ada agile policy yang juga mengikuti gitu. Jadi kalau kita sekarang bicara agile berarti ya harus cergap ya. Kalau menurut Prof. Kun di UGM itu cergap gitu, harus tangkas gitu. Jadi tidak hanya bicara teknologinya, tapi juga harus bicara kebijakannya. Having the right, dan kebijakannya harus itu tadi, agile policy. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu topik risetnya teman-teman nanti. Nah kemudian yang kedua, kita harus melihat ketika kita bicara soal teknologi digital tidak akan lepas di layanan publik itu adalah soal kepemimpinan. Pilihan pemimpin untuk merespon terhadap masalah-masalah yang muncul, problem yang muncul, ya, yang kemudian membutuhkan inovasi, membutuhkan intervensi teknologi. Nah, di sini kita melihat harus ada digital savvy leaders in place, gitu ya, the right man in the right place. Jadi kalau kita bicara soal pengembangan teknologi dan bagaimana kemudian percepatannya di pelayanan publik itu harus juga didirect oleh kepemimpinan yang digital savvy. Jadi banyak di pemerintah daerah sebenarnya inisiasi itu ada, tapi kadang pilihannya hanya karena janji kampanye misalnya ya, atau karena misalnya untuk pencitraan ya tanda petik, tetapi tidak pada hal-hal yang mendasar untuk memperbaiki layanan publik. Nah, ini
sesuatu yang juga sulit kemudian menentukan pemimpin yang tepat yang bisa menggiring proses transformasi digital itu seperti apa gitu. Nah, itu yang uniquely kalau di DIY kita tidak mengenal pilkada di provinsi, sehingga kesinambungan dari inisiasi dan inovasi itu menjadi lebih terjaga gitu ya, karena kepemimpinannya langsung dipimpin oleh raja. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat bagaimana transformasi digital itu berperan dalam layanan publik, itu adalah soal motivasi, mengempower masyarakat untuk menjalankan cara-cara baru, ya, cara-cara baru yang itu kemudian bisa yang pertama memberikan solusi bagi sebuah masalah, atau mempermudah atau mempercepat kita untuk mendapatkan layanan publik gitu ya, atau untuk membuat efektif dan efisiensinya sebuah perencanaan misalnya. Jadi kita harus mendorong motivasi tersebut. Nah, sekarang motivasi dari rekan-rekan kalau menggunakan Peduli Lindungi apa? Mungkin ada yang bisa merespon. Hari ini kita diharuskan memakai Peduli Lindungi. Apa motivasinya memakai Peduli Lindungi? Ada yang bisa merespon? Ya, salah satu motivasinya mungkin karena kita harus ke mall. Ya, saya mau ke mall, Bu. Jadi saya harus pakai install Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu salah satu new ways ya untuk kemudian bisa melihat bagaimana pergerakan dan mobility masyarakat gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi kapasitas sebuah tempat apakah berlebih atau tidak. Nah, itu adalah salah satu contoh motivasi. Motivasi itu bisa berupa sesuatu yang yang diharuskan gitu ya, atau adalah sesuatu yang muncul dari diri kita gitu ya. Seperti tadi, kalau saya nggak install Peduli Lindungi, saya nggak bisa masuk mall, nggak bisa belanja, nggak bisa makan-makan gitu ya, nggak bisa malam mingguan dengan dengan teman-teman misalnya seperti itu. Nah, itu motivasi. Nah, kemudian kalau bicara soal transformasi digital, kita juga harus bicara soal yang jelas teknologinya, bahwa giving day to day tools digital upgrade ya, artinya dari hari ke hari akan ada perubahan tools-tools baru yang kita gunakan. Hari ini mungkin kalau kita misalnya menghadapi pandemi COVID-19, kita sudah sangat familiar dengan e-payment misalnya ya. Teman-teman sudah sangat familiar dengan belanja menggunakan QR code gitu ya, transaksi online dan sebagainya. Dan itu ada alat-alat yang di-upgrade secara continuous dan itu adjust terhadap perkembangan kebutuhan kita. Nah, itu terkait teknologi. Dan yang terakhir adalah ketika kita bicara soal transformasi digital, diperlukan sosialisasi. Nah, ini menjadi sangat penting dan bisa jadi peran yang paling besar mengkomunikasikan via tradisional dan digital method sesuatu yang berbeda. Itu adalah peran-peran dari teman-teman, salah satunya di akademisi. Kita lihat begitu banyak tantangannya ketika kita bicara soalnya. Contoh aja kita kembali yang kekinian, Peduli Lindungi gitu ya. Orang tua kita gitu yang dulunya mungkin tidak familiar dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis QR code dan sebagainya, dan hari ini harus menggunakan itu. Kita harus mencoba melakukan sosialisasi. Nah, ini yang menjadi hal penting bagi kita, terutama untuk kemudian bagaimana layanan publik itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, bentuknya salah satunya misal dengan ada literasi digital, sosialisasi lewat media, memperkenalkan aplikasi dan sebagainya. Nah, mungkin itu 5 hal yang perlu kita lihat dulu bagaimana keyword-keyword ini berkorelasi dengan proses kita melakukan transformasi digital di pemerintah daerah gitu ya. Nah, lalu apa dampaknya? Ketika 5 ini sudah muncul gitu ya, itu kita harapannya adalah bisa meningkatkan pelayanan publik ya. Sepakat ya, bahwa pelayanan publik itu adalah pelayanan yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, mudah diakses, dan keyword-keyword yang sangat menjanjikan gitu ya, membayangkan sebuah kehidupan yang cukup menyenangkan gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kemudian
pengaruh dari pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif ini pasti dituntut yang pertama birokrasi berkinerja tinggi. Ya, kalau bicara soal teknologi, bicara soal transformasi digital, pasti birokrasinya harus berkinerja tinggi, gitu ya. Kalau kita punya sebuah inisiatif, inovasi, birokrasinya harus menyesuaikan, harus berlari kencang, gitu ya. Misalnya, ini saya contohkan. Di 2020 ketika kita pandemi COVID pertama kali, kita harus memberikan dengan segera bantuan sosial kepada masyarakat misalnya. Bantuan sosial itu untuk APBD DIY adalah sesuatu yang besar. Karena DIY sendiri uangnya tidak banyak. Tetapi harus mengidentifikasi mana yang betul-betul berhak menerima bantuan sosial. Nah, ini terkait kebijakan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita harus menggunakan teknologi. Harus ada transformasi digital. Apa yang kita lakukan? Kita misalnya melakukan pembersihan data, cleansing data, kemudian meng-crossing data, mengecek apakah ada calon penerima data itu yang tidak valid dan sebagainya. Nah, dampak-dampak ini kemudian akan menuntut effort yang besar bagi pemerintahnya. Menjadi lebih repot gitu ya. Saya bisa tidak pulang 3 hari gitu, karena untuk meng-cleansing data, demi menyajikan data. Nah, ini adalah tuntutan-tuntutan yang mungkin muncul. Gitu. Ada birokrasi berkinerja tinggi yang harus juga mengawal proses transformasi digital ini. Nah, kemudian kita juga melihat ada integratif. Ya, mungkin makna integratif, transparan, dinamis, inovatif itu teman-teman di manajemen administrasi publik itu sangat familiar sekali bagaimana memaknainya. Nah, lalu bagaimana kemudian hal-hal ini bisa kita wujudkan? Itu tadi, ada inovasi TIK yang efektif, efisien, dan terintegrasi yang harus dilakukan. Misalnya menggunakan teknologi mobile internet, cloud, gitu ya, IoT, big data, artificial intelligence, dan kemudian juga harus dikawal oleh kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif serta kompeten, punya kompetensi yang cukup gitu ya untuk untuk bisa mengawal proses ini. Jadi kalau melihat keseluruhan dari diagram-diagram pada slide ini, itu harapannya adalah ketika bicara soal transformasi digital, kita paham apa yang bisa mengawal transformasi itu sendiri, lalu bagaimana dampaknya, effortnya bagi pemerintah untuk kemudian mengawal itu. Nah, ini kita belum bicara soal masyarakatnya, ini baru bicara soal pemerintahnya. Nah, itu pengantar dari slide saya yang pertama. Nah, kalau kita melihat ada beberapa referensi gitu ya, kita melihat referensi kalau dulu itu pelayanan publik ya berbasis digital itu presence ya. Jadi punya website gitu ya. Teman-teman mungkin bisa buka. Sekarang pun masih banyak yang sifatnya masih presence ya. Coba ada nggak yang bisa membantu saya mengidentifikasi website pemerintah daerah itu karakteristik utamanya apa? Mungkin ada yang bisa coba cerita gitu. Kalau saya buka website Pemda gitu ya, itu selalu saya menemukan ini gitu. Ada nggak yang bisa cerita? Kira-kira kalau buka Pemda mana gitu ya websitenya, apa unsur yang selalu ada di sana? Izin menanggapi, Bu. Iya, silakan. Langsung saja, tidak perlu izin. Iya, struktur organisasi, Bu. Ya, struktur organisasi ya. Sudut pandang organisasi. Oke, ada lagi mungkin yang bisa lebih spesifik. Apa kira-kira yang ditemukan di websitenya Pemda? Terkait keterbukaan anggaran, Bu. Apa, Mbak? Anggaran. Oh, anggaran. Oke. Anggaran, kegiatan. Oke. Ada nggak yang di-present pertama kali di halaman depan website Pemda dan hampir semua website Pemda begitu? Dokumentasi kegiatan, Bu. Foto ya? Ya. Persisan pemerintahnya. Ada lagi? Ada yang cukup unik. Bisa nggak ada yang mengidentifikasi? Foto kepala daerahnya, Bu. Nah, itu dia. Peter. Ya,
Jadi sebanyak apapun konten yang ada di sana, kita lihat sekarang itu pemerintah daerah yang halaman depannya itu adalah foto kepala daerahnya. Nah, kalau saya bertanya kepada masyarakat gitu ya, ketika membuka website pemerintah, apa ekspektasi dari masyarakat? Ingin mendapatkan layanan ya. Tidak perlu foto ya sebenarnya ya. Silakan Mas Seto. Kayaknya tunjuk. Ya, silakan. Kalau yang saya lihat dari website pemerintah daerah itu, yang pertama pasti kelihatan itu berita terkini dari kegiatan itu, Bu. Merupakan salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Apa yang mereka kerjakan selama itu. Seperti itu sih, Bu. Jadi tadi menurut teman-teman ada tadi kegiatan, foto, kemudian foto kepala daerah, kemudian apa yang dimiliki, itu menurut teman-teman adalah government centric atau citizen centric? Kalau saya nih sebagai masyarakat buka website, itu websitenya government centric apa citizen centric? Ada yang bisa bantu? Government centris, Bu. Government centris ya. Jadi semua yang ditampilkan di dalam website itu adalah persepsi government-nya, gitu ya, bukan ekspektasi masyarakatnya. Jadi kalau misalnya kita buka website dinas perizinan, apa yang kita butuhkan di sana? Layanan, service, gitu ya, pelayanan publik, gitu. Tapi apa yang kita temukan di halaman depan? Foto wali kota, bupati, misalnya, ya. Foto apa namanya gubernur, gitu ya. Untung DIY sudah tidak seperti itu karena dari 2008 itu sudah kita perbarui dengan model citizen centric. Nah, ini contoh-contoh bagaimana tahapan pengembangan teknologi di digital ketika itu diimplementasikan di pemerintah daerah ya. Jadi preset ya, kita memperlihatkan apa yang dilakukan oleh pemerintah biar masyarakat tahu tanpa kemudian mempertimbangkan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian berjalannya waktu di beberapa daerah kemudian sudah mulai ada interaction ya. Ada inisiatif untuk berinteraksi, misalnya sudah menyediakan kontak email ya, ada customer support gitu ya, boleh melakukan tanya jawab, ada forum yang dibuatkan di pojok kanan dan kiri gitu. Nah, sudah mulai ada search engine gitu ya, kalau masyarakat masuk ke website misalnya kemudian melihat membutuhkan sebuah layanan misalnya bisa search engine dan sebagainya. Jadi ada tingkatan yang lebih ya, sudah punya database mungkin ya, sudah punya public respon dan sebagainya. Nah, ada tingkatan yang berbeda dari pleasant tadi. Meskipun sebenarnya itu juga belum utuh ya. Lalu kemudian ada beberapa pemerintah yang sudah mulai menerapkan transaction. Nah, pada level ini tuh sudah selain ada interaksi tadi dua arah gitu ya, kemudian sudah menerapkan beberapa teknologi yang lebih lebih canggih. Jadi secara strategi itu sudah mulai ada e-authentication gitu ya. Kemudian secara people gitu sudah ada manajemen resource yang lebih baik, sudah ada customer support yang juga responsif gitu. Kemudian mungkin layanannya sudah terintegrasi, masyarakat tidak perlu lagi menghafal begitu banyak domain gitu ya. Saya mau ke pajak itu domainnya apa ya? Saya mau ke ini alamat emailnya apa gitu ya. Jadi sudah lebih integratif. Kemudian di sisi prosesnya sudah ada mulai penyesuaian ya, bisnis proses re-engineering gitu ya. Ada perubahan organisasi, perubahan kebijakan, teknologi, dan kemudian organisasinya mencoba untuk melakukan re-engineering pada bisnis prosesnya. Kemudian mungkin secara teknologi infrastrukturnya sudah cukup baik gitu ya, ada data center, sentral, pengamanan informasinya cukup bagus. Nah, ini yang ada di proses transaction. Di beberapa mungkin transaction ini sudah sudah melibatkan transaksi elektronik ya, atau pertukaran informasi publik, data dan sebagainya, itu juga
sudah ada di level transaction. Nah, hari ini kita bicara soal transformasi. Ya, sesuatu yang selama ini mungkin biasa kita dengar gitu. Tetapi apa konteks transformasi di dalam layanan publik? Coba kita lihat. Di warna biru, strategi dan policy-nya. Dia harus mempunyai funding stream allocation yang khusus untuk mendorong transformasi itu. Jadi kalau butuh teknologi ya mereka nggak punya kendala soal membeli teknologinya. Kalau mereka butuh SDM, mereka nggak punya kendala soal bagaimana SDM yang mengerjakan gitu. Ya, mereka punya agency identity. Ya, di beberapa negara maju itu transformation itu dikawal oleh Digital Transformation Office. Jadi ada DTO-nya, Digital Transformation Office-nya. Jadi itu berbeda dengan Kominfo, berbeda dengan dinas yang lain. Jadi mereka punya Digital Transformation Office sendiri. Jadi ada agency identity. Kemudian daya jangkaunya dari sisi strategi big browser, itu artinya bahwa kebijakan-kebijakan, strategi-strateginya itu tidak lagi parsial, ya. Jadi kalau kita buat kebijakan itu misalnya kayak sekarang yang belum tuntas selama 10 tahun, perlindungan data pribadi. Itu kan sesuatu PR yang selama ini tidak tuntas gitu ya, tidak juga kemudian menghasilkan strategi-strategi baru untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Nah, itu tidak bisa dikatakan transformasi. Selama kita masih gontok-gontokan 10 tahun, tidak ada keputusan soal bagaimana perlindungan data pribadi, ya tetap saja itu kita belum klaim kita itu bisa melakukan transformasi digital. Nah, kalau kita lihat dari people, ya struktur organisasinya bagus, gitu ya. Kemudian performance accountability-nya terukur. Dan accountability itu sekarang kalau di pelayanan publik itu diukur tidak hanya oleh internal pemerintahnya saja, tapi juga harus bisa diukur oleh feedback yang diberikan oleh masyarakat. Makanya ada indeks kepuasan masyarakat, ya misalnya seperti itu. Tapi itu tersistem, itu artinya ada histori, kemudian itu tersimpan baik, kemudian kita bisa melihat ketercapaiannya, kemudian bisa diukur apakah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini cukup memberikan dampak kepada masyarakat, jadi ada impact yang terukur. Nah, itu adalah hal-hal yang di dalam people itu juga harus disiapkan. Karena kalau terkait people itu berarti nanti harus ada skill set yang disiapkan oleh yang melakukan transformasi ini. Jadi orangnya itu bisa dengan teknologinya bagus, dengan manajemennya bagus, bisnis prosesnya bagus, dan pemahaman itu harus hadir di semua lini dalam proses organisasi melakukan transformasi. Nah, kemudian dari sisi proses ada integrated services yang harus dilakukan, gitu ya. Ada change value chain, ya. Ada rantai value yang kemudian harus berubah. Bahwa ketika saya memperbaiki soal data bansos, itu change value chain-nya adalah sisi perencanaannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kita bayangkan misalnya kalau kita memberikan bansos, basis datanya itu amburadul, ya, kemudian itu dianggarkan oleh APBD, kemudian dari APBD kemudian itu dibelanjakan, diberikan. Itu potensi yang sama misalnya di lapangan ada beberapa yang menerima berkali-kali dan sehingga kemudian uang ini sisa karena tidak boleh orang yang sama menerima bansos 2 kali misalnya seperti itu. Berarti sisi perencanaannya juga kemudian menjadi kena gitu. Saya sudah merencanakan 18M yang terserap hanya 10M misalnya seperti itu. Ini adalah model-model change value chain yang juga perlu diinisiasi oleh pemerintah gitu ya. Kemudian ada bisnis proses baru, ada mekanisme baru, ada model relationship yang baru gitu ya. Kalau tadi saya misalnya bertanya, teman-teman kalau di pemerintah itu pakai apa? Government centric, ya harus berubah ke citizen centric gitu. Bahwa perspektifnya itu apa yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa menu yang ditampilkan itu adalah menu life cycle-nya masyarakat gitu. Jadi idealnya websitenya pemerintah daerah itu dibangun oleh life cycle masyarakat. Mulai dari dia lahir. Ya, dia lahir butuh apa? Akte, ya.
Dia lahir butuh surat keterangan lahir, dia lahir butuh informasi di mana rumah sakit bersalin dan sebagainya gitu ya. Kemudian dia sekolah, dia butuh apa? Sekolahnya, informasi sekolah, dia butuh untuk mengurus mengurus pendaftaran dan sebagainya. Nah, harusnya layanan publik itu dibangun oleh life cycle masyarakatnya. Nah, itulah yang diterjemahkan secara teknologi. Nah, kalau bicara soal transformasi, idealnya itu terwujud gitu. Jadi kalau kita itu butuhnya adalah saya butuh mau cari kuliahan, ya saya bisa buka websitenya pemerintah, ya layanan publik di sana ada lokasi universitasnya, biayanya berapa, cara pendaftarannya bagaimana, kemudian ada foto-foto dan sebagainya, sehingga saya bisa dengan mudah memutuskan saya mau masuk dan kuliah di mana gitu. Jadi dibangun oleh life cycle masyarakat. Nah, tentu saja kalau bicara soal transformasi nanti akan berkaitan dengan ada butuh aplikasi-aplikasi baru yang lebih canggih, butuh pemanfaatan data yang terstruktur, yang itu kemudian bisa membantu kita dalam melakukan proses transformasi yang tertata, gitu ya, yang baik, yang sesuai dengan tujuan. Nah, itu tahapan dari pengembangan teknologi digital dan bagaimana kita memaknai yang namanya transformasi digital itu seperti apa. Itu yang ada di kolom keempat. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia kita punya 3 pilar transformasi digital. Ya. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, yang kemudian kita turunkan ke daerah. Nah, ada digital citizen. Bagaimana kita mendorong pengembangan masyarakat yang berdaya dan mencapai potensi terbaiknya. Jadi, pilar pertama dari transformasi itu adalah menyiapkan masyarakatnya. Masyarakatnya bisa mandiri gitu ya. Masyarakatnya bisa mendapatkan layanan publik dengan baik, kemudian bisa mendapatkan potensi-potensi terbaiknya gitu ya. Yang UKM bisa menjual ekspor gitu ya. Kemudian yang seniman itu bisa mendapatkan ruang-ruang berkreasi dengan baik. Nah, itu yang disiapkan adalah digital citizen, dan itu pilar pertama. Lalu pilar keduanya adalah digital ekonomi. Ya, bicara soal pengembangan transformasi digital itu tidak akan pernah lepas dari tujuan pembangunan. Ya, kalau di DIY visi misinya jelas, bagaimana mensejahterakan masyarakatnya gitu ya di DIY. Begitu juga dengan Indonesia mungkin. Jadi perlu adanya konsep digital ekonomi yang jelas, ya, yang mengiringi proses transformasi digital. Bagaimana memfasilitasi dan mengoptimasi aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis teknologi digital, gitu ya. Jadi kalau ada teknologi digital yang banyak, itu nanti bisa dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya UKM kita berikan literasi digital, memasarkan itu seperti apa sih secara online, transaksi itu seperti apa secara online, mendapatkan perizinan itu dengan mudah seperti apa secara online. Nah, ini ada model-model digital ekonomi yang perlu dikembangkan. Dan yang pilar ketiga itu adalah yang terkait digital governance. Ya, bicara soal transformasi tidak akan pernah lepas dari tata kelola. Ya, ada standarisasi, ada proses integrasi layanan yang diberikan ke masyarakat. Ya, masyarakat tidak perlu lagi pusing seperti dulu manual, ya harus datang ke kantornya ya, door to door. Kemudian sudah ada yang model presence, model menggunakan teknologi, tetapi saya juga harus ngapalin domainnya gitu ya. Ini alamat websitenya mana dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu perlu distandarisasi dan diintegrasikan. Jadi ketika masyarakat ingin mendapat layanan publik, harusnya dia bisa melihat bahwa government itu satu, gitu ya. Ada platform yang disediakan. Siapa yang berada di belakang itu, ya mau dinas A, dinas B, dinas C, gitu ya. Itu harusnya idealnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat arah kebijakan transformasi pelayanan publik? Ini sekilas saja menurut Pan RB ya. Di sini ada beberapa keyword yang mungkin bisa teman-teman nanti eksplorasi gitu ya, terkait pelayanan publik dan bagaimana arah kebijakan transformasinya. Yang pertama adalah penekanannya adalah e-services. Jadi menekankan pada yang berbasis elektronik, kemudian efektif dan efisien. Ya.
Itu e-services. Yang kedua, juga harus menyediakan ruang pengaduan masyarakat. Ya, jadi arah kebijakan transformasi layanan publik kalau dikenakan teknologi digital, ya berarti harus mempertimbangkan bagaimana teknologi itu bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan feedback kepada pemerintah. Kemudian harus ada penguatan ekosistemnya. Jadi bagaimana model-model inovasi itu memberikan layanan, itu ada jejaringnya, ada hub-nya, dan itu bisa menguatkan ekosistem dari internal pemerintahnya sendiri untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Ya, ada penguatan ekosistem. Dan yang terakhir adalah penguatan pelayanan terpadu. Ini yang saya sampaikan. Di beberapa inisiasi mungkin lebih banyak sekarang pelayanan terpadu itu sifatnya misalnya untuk perizinan gitu ya, tapi tidak untuk level layanan publik yang lain gitu. Sehingga didorong bagaimana kemudian ada penguatan pelayanan terpadu ya. Misalnya beberapa daerah sekarang quick-nya itu adalah mall pelayanan publik misalnya seperti itu. Nah, ini perlu kita dorong dan kita tingkatkan. Nah, lalu bagaimana contohnya? Nah, contohnya kalau di DIY saya cuplik-cuplik beberapa contoh ya. Kalau di DIY itu kita mengembangkan konteks yang namanya Jogja Smart Province. Ya. Jogja Smart Province itu adalah sebuah pendekatan inovatif dan kreatif dari pemangku kepentingan gitu ya dalam melakukan transformasi layanan publik melalui integrasi dan kolaborasi. Ya, jadi di sini ada konsepsi bahwa harus melakukan integrasi data dan harus melakukan kolaborasi antar wilayah. DIY punya 1 kota, 4 kabupaten, itu harus saling berkolaborasi. Dan kemudian harus melakukan integrasi data. Lalu bagaimana kemudian konteksnya dalam perlakuan dalam JSP itu dari sisi unsur. Ya, unsur yang dibutuhkan dalam proses perbaikan tata kelola data itu dan kolaborasi informasi itu adalah yang pertama tadi kebijakan, kemudian leadership, kemudian bisnis proses dan organisasi. Dan empat-empatnya tadi ada di slide pertama kita. Ya, jadi bahwa unsur dari JSP itu harus merupakan gabungan dari aspek kebijakan, leadership, proses, dan budaya organisasi. Nah, di mana teman-teman bisa melihat bagaimana rencana-rencana aksi dari Jogja Smart Province itu dijalankan? Silakan di-download Pergub 46 2019. Pergub 46 2019. Semua rencana aksi dari semua OPD untuk memenuhi proses Jogja Smart Province itu ada di sana, gitu ya, sudah dipergubkan. Sehingga nanti bisa dilihat, oh OPD ini ternyata harusnya menjalankan ini, atau mungkin malah dari sini nanti ada riset-riset yang terkait ini, itu silakan saja, gitu ya, kita kolaborasikan. Nah, kalau bicara soal reformasi birokrasi sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik, itu kita juga melakukan proses yang namanya pergeseran paradigma shifting. Dari data ownership menjadi data stewardship. Artinya, misalnya kita punya data, itu bukan punya saya, tapi data itu harusnya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan untuk melayani stakeholder, melayani masyarakat, gitu ya, untuk membuat kebijakan. Jadi harus ada pergeseran paradigma. Tidak ada lagi yang bicara ini data saya tidak mau berbagi, gitu ya. Jadi harus ada pergeseran paradigma. Kemudian kita harus melibatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Nah, ini salah satunya hari ini forum ini adalah bahwa kami melihat, memandang bahwa unsur akademik akan menjadi salah satu unsur penting dalam proses mewujudkan Jogja Smart Province. Ya, lewat media-media seperti ini kita ingin memperkenalkan ada semangat kolaborasi dan integrasi yang harus dikembangkan di DIY. Selain ada beberapa unsur-unsur pemangku kepentingan lain, misalnya dari media gitu ya, yang mempublikasikan dari komunitas. DIY itu sangat kaya komunitas, mulai dari komunitas UKM, komunitas seniman, sampai komunitas hacker, itu kita juaranya di DIY. Ya. Kemudian juga dari pelaku bisnis sendiri yang nanti akan mendorong pengembangan itu.
Nah, lalu bagaimana contohnya? Ini salah satu contohnya, rekan-rekan. Di bidang smart society. Jadi di Jogja Smart Province itu ada 5 dimensi ya. Dimensi smart governance, kita bicara soal tata kelola. Kemudian dimensi smart society untuk masyarakat yang lebih baik gitu ya, untuk kehidupan lebih baik. Kemudian smart living untuk kehidupan masyarakat ya, jadi kesehatan, mobilitas dan sebagainya lebih baik. Kemudian ada smart culture. Nah, ini yang sesuatu yang berbeda dengan daerah lain. Kita punya smart culture, bagaimana budaya kita itu diberikan sentuhan sehingga eksistensinya terjaga, tetapi dengan menggunakan teknologi. Kemudian ada smart environment yang terkait lingkungan. Bagaimana kita memelihara lingkungan, memelihara kelestariannya, Hamemayu Hayuning Bawono gitu ya, tetapi tetap dengan mengedepankan bahwa itu sangat align dan dengan konteks kemajuan teknologi sekarang. Nah, ini contoh salah satunya di dimensi smart society. Jadi smart society itu ada smart community learning dan ada smart economy. Ya. Coba kita lihat. Di smart community and learning, misalnya yang kita lakukan adalah melakukan fasilitasi. Ya. Berbagi pengetahuan untuk kewirausahaan yang kolaboratif. Ya. Kita melakukan literasi digital gitu ya ke masyarakat, bagaimana caranya melakukan transaksi elektronik, bagaimana caranya memasarkan, bagaimana kita memanfaatkan wifi ya publik yang sudah disediakan oleh Pemda DIY. Mungkin teman-teman tidak tahu, di seluruh desa di DIY itu kita tersambung pada jaringan fiber optiknya Pemda DIY. Begitu juga dengan semua SMU, SMK. Itu kita bangunkan infrastruktur IT-nya. Lalu bagaimana cara kita membangun smart community and learning? Ya kita memanfaatkan infrastruktur itu. Kita melakukan pendampingan di pusat-pusat UKM. Bagaimana kemudian mereka menggunakan wifi publik itu untuk untuk memasarkan, kemudian untuk mempromosikan produknya. Nah, ini yang bisa kita lakukan, kita bangun dari sisi smart community and learning. Begitu juga dengan smart economy. Kita ingin menumbuhkan ekosistem berusaha yang kondusif. Bagaimana cara kerjanya? Misalnya kita melakukan perbaikan dari sisi perizinan berusaha, ya, mengurus usaha itu lebih gampang, terpadu, gitu ya. Orang tidak perlu repot, cepat izinnya, responsif. Nah, itu kan semua harus ada sentuhan teknologi di sana untuk layanan publiknya. Ya, kemudian kita mengembangkan kerjasama, kolaborasi, gitu ya, dengan ekosistem yang lain. Misalnya dengan Bank Indonesia, ada teknologi QRIS, gitu ya, QR code. Kemudian itu dipakai oleh UKM, misalnya untuk melakukan transaksi digital, gitu ya. Kemudian kalau yang memakai nanti akan ada akan ada penghargaan dan sebagainya. Nah, ini adalah model-model yang kita dorong. Nah, lalu bagaimana contoh kemudian fasilitasi itu dilakukan? Misalnya kalau di Kominfo ini saya contohkan, kita punya co-working space yang bisa dipakai bersama, gitu ya, untuk kemudian bisa bertemu, berkolaborasi, berdiskusi, melakukan transaksi mungkin di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini contoh-contoh layanan publik yang kita bangun di dimensi smart society. Nah, lalu kalau kita bicara soal reformasi birokrasi dalam konteks layanan publik, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya ada beberapa keyword yang mungkin sering didengar, tetapi untuk mewujudkannya itu sangat sulit, ya. Yang pertama, fleksibilitas. Memiliki kemudahan untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan organisasi. Ini tadi yang saya bilang agile, ya. Jadi agile secara organisasinya, agile secara kebijakannya, agile secara SDM-nya, gitu. Punya fleksibilitas yang bagus terhadap perkembangan. Jadi kalau misalnya sekarang di pandemi COVID, ya kita harus bisa menyesuaikan secara organisasi, secara SDM, gitu ya. Oh, kalau misalnya sekarang ada WFO, WFH, kita seperti hari ini, kalau tidak ada pandemi mungkin kita bisa tatap muka, gitu ya. Tapi karena ada pandemi, ada yang kita sesuaikan secara teknologi. Kita tidak tatap muka kuliahnya, gitu ya. Nah, ini adalah keyword pertama, fleksibilitas.
dan itu harus segera dilakukan sehingga prinsip dari konteks layanan publik untuk misalnya melakukan reformasi birokrasi dengan teknologi itu adalah teknologi itu harus fleksibel. Fleksibilitinya tinggi. Nah, kemudian yang kedua, kita itu harus punya konsistensi. Ya. Jadi kalau bicara soal keterbukaan informasi untuk layanan publik itu seringkali tidak konsisten atau susah dipahami, gitu ya. Ada kebijakan baru, contoh berapa hari yang lalu, ada yang mengikuti apa kebijakan pemerintah yang tidak konsisten? Ini orang-orang layanan publik harusnya langsung ini nih. Izin menjawab, Bu. Apa itu? Mungkin itu apa namanya yang katanya membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang nggak akan memakai APBN, tapi akhirnya memakai APBN juga senilai 40 triliun lebih kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi batal ya kebijakan investornya ya? Iya, yang aslinya bisnis to bisnis, tapi ternyata ya ngemis uang negara juga akhirnya. Oke, itu adalah salah satu contoh yang menarik. Ini cukup hot ya, belakangan ini kita cukup surprise bahwa ternyata kalau katanya dulu itu adalah murni B2B ya, sekarang kemudian harus ada government-nya di dalam untuk mensupport 40 triliun. Ada lagi inkonsistensi dari pemerintah? Terkait harga PCR, Bu. Nah, PCR harga PCR keharusan ya. Kemarin diharuskan naik pesawat harus PCR ya. Kemudian harganya juga naik turun. Kemudian terakhir kemarin sore dihapus syaratnya. Jadi sekarang udah nggak pakai PCR lagi naik pesawat di Jawa Bali gitu. Nah, ini adalah contoh inkonsistensi. Nah, kalau bicara inkonsistensi dalam layanan publik itu menjadi sulit gitu ya. Kalau kemudian di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, ya masyarakat segera tahu gitu ya, hal-hal ini tidak dijaga. Ya, masyarakat kan sangat cepat tahu gitu ya, sangat cepat aware bahwa ada inkonsistensi dalam proses kebijakan layanan publik. Nah, berarti kalau dalam konteks layanan publik konsistensi itu menjadi sangat penting. Karena itu nanti apa namanya dampaknya akan menjadi banyak gitu. Kemudian keselarasan ya, rekan-rekan ya, alignment. Jadi kita itu harus sadar bahwa segala yang hubungannya dengan transformasi digital untuk layanan publik itu align dengan tujuan pembangunan itu sejatinya. Ya, jadi kalau misalnya saya contohkan tadi di Jogja Smart Province, ya tidak boleh lepas dari RPJMD-nya DIY. Gitu. RPJMD-nya DIY itu bicara apa 5 tahun? Apa isu-isu strategis yang harus diselesaikan? Lalu kemudian itu diturunkan, ada solusi yang kita tawarkan. Solusi itu kemudian dikenakan teknologinya. Jadi teknologinya hanya di bagian akhir. Ya, jadi yang harus dijaga sebenarnya alignment-nya, bahwa inisiasi teknologi, inisiasi transformasi digital itu tidak pernah lepas dari tujuan pembangunannya. Ya. Kemudian kepatuhan, compliance. Ya. Banyak peraturan, banyak undang-undang, tapi juga kadang itu kontradiktif, ada yang tidak dipatuhi, ada yang bisa dinego, dan hal-hal seperti ini akan mengancam proses transformasi digital sebenarnya, compliance. Ya. Hari ini misalnya Bu Titis punya aturan di kelas online gitu ya, bahwa 1, 2, 3 ada poin-poinnya. Tapi kemudian itu tidak dipatuhi misalnya, tidak comply terhadap aturannya Bu Titis. Ya, itu adalah proses transformasi belajar yang kita lakukan secara online, tapi itu juga akan mengancam. Kenapa? Kalau tidak patuh ya berarti nanti tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Gitu ya. Jadi untuk apa gunanya kita melakukan melibatkan teknologi, transformasi digital kalau kemudian kita tidak comply terhadap itu. Ya, kemudian realistik. Ya. Jadi banyak inisiasi itu sekarang seperti buzzword. Ya. Jadi kerennya itu bahasanya apa sih? Nah itu banyak respon-respon pemerintah yang seperti itu. Tidak realistis. Ya. Nah kami mencoba itu kalau di DIY itu harus realistis. Uangnya sedikit, ya masalahnya banyak, gudangnya bencana gitu ya. Yang kemudian itu harus ditata dan di-manage dengan baik. Sehingga kalau ingin melakukan sebuah kegiatan, program itu harus realistis. Ya. Ya, saya contohkan misalnya, kita membangun dashboard, nanti ada di belakang saya contohkan, dashboard pimpinan gitu ya.
Di sini mungkin kita membangun dashboard itu tidak dengan uang angka M ya. Jadi di bawah 1 M. Tapi saya melihat bagaimana kemudian Jakarta Smart City gitu ya, melelang sebuah aplikasi itu dengan 90 M. Aplikasi data science gitu. Sesuatu yang tidak realistis untuk diterapkan di DIY karena uangnya DIY tidak cukup. Nah, kemudian kita kembali kepada bagaimana situasi dari organisasi, bagaimana tujuan dari pembangunan itu harus kita align-kan gitu ya. Harus realistik. Saya punya uang berapa, masalah saya apa, visi saya apa, itu yang harus disesuaikan. Nah, berarti kemudian prinsipnya adalah boleh bicara soal reformasi, boleh bicara soal transformasi digital, tapi harus realistik sesuai dengan kondisi organisasi. Ya. Dan yang terakhir adalah standarisasi. Jadi di banyak inisiasi dan inovasi kadang kita melupakan standarisasi. Yang akhirnya itu ketika pada suatu saat kita agak susah mengevaluasi capaian dari inisiasi tersebut, inovasi tersebut. Jadi standarnya itu tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin memulai sebuah proses reformasi, transformasi digital atau apapun namanya, itu standarisasi harus dipikirkan dari awal. Misalnya nih, saya kalau bikin data center ya harus terstandarisasi ISO 27001. Di sana sudah diklaim ada SOP-nya, ada manajemen perubahannya, ada manajemen resiko dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi sesuatu gitu ya, itu akan dengan sangat gampang mengevaluasi dan meresponnya. Jadi standarisasi jangan ditinggalkan dalam proses implementasi teknologi, layanan publik, dan transformasi digital dimanapun nanti teman-teman melakukan inovasi. Nah, tadi yang panjang kali lebar sebenarnya itu kembali kepada paradigma, ya. Jadi paradigma menjadi sangat penting. Shifting paradigma menjadi sangat penting. Apalagi di masa sekarang pandemi kita menghadapi mega shifting yang luar biasa. Ya. Pak Ade Yulianto, angkat tangan. Mungkin ada yang mau direspon, silakan. Terima kasih, izin bertanya Bu Kabid, Bu Titis ya, adik-adik sekalian. Izin Bu Kabid, ini saya dulu mahasiswanya Bu Titis ini. Oh iya, monggo. Iya, menarik sekali ya, topik dari Bu Kabid ini. Saya mau bertanya ini Bu terkait integrasi data ya. Iya. Yang sudah dilakukan oleh Diskominfo DIY mungkin atau secara lebih umum mungkin di DIY itu bentuk integrasi datanya seperti apa Bu? Karena implementasi integrasi data itu salah satu yang paling sulit Bu Kabid ya, yang coba juga kami terapkan antar penegak hukum itu cross check data maupun integrasi data itu sulit sekali. Nah, kami coba ingin belajar dari Bu Kabid sejauh mana integrasi data yang sudah atau akan dilakukan Bu Kabid. Terima kasih Bu Kabid. Baik, matur nuwun Pak Ade. Pak Ade dari mana instansinya, Pak? Saya dari Kemenkumham Bu Kabid. Oh, Jogja? Kalimantan Tengah. Oh, jauh dari Kalimantan. Oke. Nanti saya respon ya, Pak Ade ya. Ya, terima kasih. Oke, ini ada teman lain yang juga akan memberikan feedback. Monggo, Mas Faiz. Sepertinya suaranya belum terdengar, masih di mute ya suaranya. Cek, halo. Suara saya terdengar? Iya, monggo. Baik. Sebelumnya mohon izin share sedikit saja Ibu terkait dengan pengembangan digital di pemerintahan, karena kebetulan saya itu ikut program di Visible UGM, salah satu namanya Future Skill. Itu namanya fokusnya saya di pengembangan di Smart Village gitu, jadi pengembangan tentang tata kelola pemerintah desa yang berbasis digital. Karena yang kita ketahui bersama kan kalau kita bicara soal tata kelola pemerintahan berbasis digital itu kan di perkotaan Bu. Jadi kayak Smart City itu kan biasanya menjadi salah satu brandingnya. Kalau di Jogja, kota Jogja kan ada JSS itu ya, Jogja Smart Service.
Dan tadi kalau yang di provinsi di DIY ada Jogja Smart Provinsi gitu. Nah, saya itu kan basicnya kan project, Bu. Jadi saya langsung turun ke lapangan di daerah Prambanan di Desa Madurejo, dan kebetulan sudah mulai jalan ini dan sudah mulai komunikasi dengan pihak desanya, dalam artian perangkat desanya. Nah, yang menarik adalah desa sana itu sedang mengembangkan tentang pariwisata, karena yang kita ketahui kelompok saya itu kan gabungan, hanya dari UNY, ada yang dari UGM, ada yang dari UIN, ada yang dari UAD, ada yang dari UPN gitu. Jadi karena itu kan kelasnya gabungan dari berbagai universitas gitu se-Indonesia. Nah, kaitannya dengan yang di Madurejo itu, mereka kan lokasinya dekat dengan tebing Breksi dan juga Candi Prambanan. Di tengah-tengahnya lah, Bu. Di sebelah selatan kalau ke tebing Breksi dekat, sebelah utara ke Candi Prambanan juga dekat gitu. Nah, ini pertanyaan saya sebenarnya, bagaimana sih pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis digital itu di tingkatan desa? Karena yang kita ketahui, desa ini kan menjadi salah satu ujung tombak pembangunan, terlebih di era Presiden Jokowi ini kan juga sering menggembur-gemburkan pembangunan di desa, dan banyak program strategis nasional itu juga proyek strategis nasional itu kan juga dilaksanakan di desa. Nah, sedangkan desa ini juga kan kayak sasaran bansos, PKH itu juga kebanyakan juga di masyarakat desa. Nah, ini sebenarnya dari Dinas Kominfo DIY sendiri, bagaimana program terkait dengan pengembangan tata kelola digital di tataran pemerintah desa gitu. Apakah sudah ada program secara khusus yang selain tadi jenengan sampaikan terkait dengan kayak penyuluhan, pendampingan dan sebagainya, ataupun seperti apa kira-kira gitu, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz. Ini juga pertanyaannya menarik gitu ya. Pak Ade dan Mas Faiz itu merespon cukup kritis diskusi kita pada pagi ini. Ini saya mohon masukan dari Bu Titis, saya merespon sekarang atau setelah materi, Bu Titis? Saya mengikuti, Bu. Izin sekarang saja, Bu Kabit. Oh, gitu ya. Karena Pak Faiz mau bertugas itu kayak. Ya, karena pas sekali Bu Kabit siang ini kan kami rapat, jadi bisa dapat perspektif baru dari Bu Kabit, kan akan sangat membantu. Loncat ya, pertanyaan dari Pak Ade. Sebenarnya saya ada satu contoh ya di slide ini. Jadi tadi Pak Ade bicara soal integrasi data gitu ya. Nah, di banyak case itu sebenarnya kita kadang miss ya soal membedakan antara integrasi data dan integrasi aplikasi. Dan banyak itu asumsinya adalah kita bicara integrasi itu berarti aplikasinya satu gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita coba samakan persepsinya. Nah, kalau kami di DIY itu kita menyajikannya itu data terintegrasi untuk kebijakan gitu ya. Artinya mau aplikasinya sebanyak apapun gitu ya, ada dimanapun, ada 400 aplikasi milik Pemda DIY misalnya. Dan aplikasinya dikembangkan di mana-mana, tersebar, scattered gitu ya. Tapi yang paling penting adalah datanya terintegrasi. Nah, mekanisme data terintegrasi itu macam-macam ya. Tapi kalau kita melihat misalnya desain integrasi, kami menamakannya kalau untuk dashboard pimpinan itu adalah Jogja Center. Ya. Jogja Center itu berasal dari sumber-sumber data tidak hanya dari milik pemerintah, tapi juga sumber data yang ada di luar. Misalnya sosial media, ya respon masyarakat di sosial media, kemudian di transaksi masyarakat di marketplace ya, transaksi online payment, booking tiket, kemudian mereka posting wisata kemana, itu data kami kumpulkan semua. Jadi ada dua sumber dari internal dan sumber dari eksternal. Nah, sumber dari internal sendiri kan banyak aplikasinya. Lalu bagaimana cara kita melakukan integrasi? Kami menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita menyediakan data warehouse dengan memberikan keyword-keyword khusus pada data tersebut, data apa yang kita butuhkan, dan itu kita komunikasikan ke pemilik data. Ya, jadi kalau di DIY kan data centernya sudah terpusat, ya, artinya sebenarnya tanpa itu pun sebenarnya kita bisa create
ETL sendiri itu bisa gitu ya. Tapi kita coba dengan mekanisme FGD. Ya. Kita berikan, saya butuh data ini karena dibangun oleh sebuah case tertentu. Ya, jadi kalau Bapak bisa lihat di sini ada salah satu contoh case mobility. Ya. Jadi kami misalnya ada masalah apa soal kemacetan di DIY. Data apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ini? Lalu bagaimana cara kita membuat decision making dari data. Nah, itu kita gambarkan. Jadi basisnya adalah case. Nah, lalu kemudian data collection apa yang dibutuhkan itu yang kita komunikasikan dengan OPD-nya. Jadi kita punya list. Itu kita komunikasikan. Pak, saya butuh data misalnya jumlah penumpang Trans Jogja, ya. Saya butuh data soal kalau yang dengan UPD misalnya soal parkir dan sebagainya. Nah, itu kita kumpulkan dalam sebuah FGD dan itu data kita masukkan ke data warehouse-nya Pemda DIY. Tapi itu case-nya adalah bicara soal data-data collection yang lebih sifatnya umum dan bukan data agregat ya. Berbeda dengan data-data yang disajikan oleh BPS atau Balai Statistik misalnya, itu mereka non-sektoral. Jadi datanya juga agregat. Nah, kalau yang ini, kalau untuk kebijakan kita tidak bicara soal data agregat. Kita harus bicara soal raw data, jadi data mentah. Nah, data itu kemudian kami kumpulkan di data warehouse, kemudian kita lakukan proses data analitik. Seperti biasa ada teknologinya, kemudian kita visualisasikan di dashboard pimpinan. Baru setelah itu, visualisasi inilah yang dimanfaatkan untuk membangun policy brief. Ya. Seperti contoh yang di kanan, ada metodologi usage mobility, kemudian kita susun policy brief. Misalnya peran Trans Jogja dalam penataan kawasan Malioboro, gitu ya. Bahwa di sana harusnya tidak ada lagi harusnya cuma ada tidak ada lagi kendaraan, hanya pejalan kaki dan sebagainya. Policy brief itu yang kita masukkan di direktori kebijakan. Nah, ini yang kami kembangkan gitu Pak. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data. Tetapi sebenarnya di gambar yang atas Bapak bisa melihat kami juga punya API manager. Ya, API Manager ini nanti akan mengumpulkan data-data dari aplikasi dan aplikasi diwajibkan menyerahkan API-nya kepada kami. Jadi kami juga menyiapkan teknologi API Manager untuk menarik data. Jadi selain tadi yang kita komunikasikan dengan FGD, itu kita juga punya secara teknologi dengan API Manager. Data kita tarik masuk juga ke data warehouse, dianalisis, dibuat visualisasinya, kemudian bagaimana proses decision making-nya. Nah, di proses integrasi seperti ini, sebenarnya yang paling penting yang pertama itu adalah kita punya konteks yang komprehensif terkait tujuan dari integrasi data ini untuk apa, gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya use case mobility, kami juga punya use case ekonomi, pariwisata, punya use case yang lain gitu. Karena problem kita di sana, turunannya dari RPJMD. Jadi kalau RPJMD-nya bunyi saya masalah dengan kemiskinan, berarti kita harus membuatkan use case-nya. Data apa yang ada di data kemiskinan? Nah, itu yang kemudian kita identifikasi di data collection. Ya, jadi step-stepnya seperti itu, Pak Adi, kalau kita di DIY gitu ya. Nah, ini yang kita dimanfaatkan sekarang itu pimpinan setiap hari pasti bukanya Jogja Center karena semua jutaan data itu ada di sana, gitu ya, diakses oleh mereka. Bahkan kalau lihat data tren vaksin dan sebagainya, kita integrasi dengan Kementerian Kesehatan, itu data ada di sana semua. Dan kewajiban kami adalah melakukan visualisasi. Lalu bagaimana decision making-nya? Itu analitik. Nah, di kami, itu proses analitik sekarang memang dilakukan secara internal. Tetapi kami mengembangkan sebuah platform yang namanya kolaboratif analitik. Nah, platform ini nanti akan dimanfaatkan oleh akademisi, oleh yang lain, untuk ikut menikmati data itu, kemudian melakukan analisis, dan analisis itu adalah sebagai suggestion atau usul kepada pemerintah. Nah, itu yang kita lakukan di DIY. Ya. Mungkin begitu Pak Ade, cerita saya, mungkin kalau ada respon, monggo. Luar biasa, terima kasih Bu Kabid, clear sekali, sangat jelas penjelasannya. Luar biasa Bu Kabid, terima kasih. Ditunggu Pak, jalan-jalan ke Jogja. Siap Bu Kabid, siap. Kemudian yang kedua Pak Faiz yang terkait Smart Village. Di DIY sendiri kita sebenarnya di model pengembangan ekosistem berbasis kultural
itu kita disupport oleh dana keistimewaan. Jadi sebenarnya ekosistem ini kita kembangkan, basisnya adalah kultural ya, smart culture, tetapi di dalamnya itu memuat misi-misi. Salah satunya adalah smart village, kalau kita namanya desa wisata. Ya, desa wisata itu kita kembangkan, ada programnya. Jadi teman-teman di Dinas Pariwisata itu punya program desa wisata. Dan teman-teman kebudayaan punya program desa budaya. Nah, lalu bagaimana kemudian support dari kami secara teknologi? Yang pertama, kami menyiapkan infrastruktur, Pak. Dipastikan di seluruh desa yang ada di DIY, 438 desa, itu infrastrukturnya sudah disediakan oleh Pemda DIY, infrastruktur internetnya. Lalu kemudian di pusat-pusat kegiatan, ya, UKM, kemudian sekolah, SMK, dan sebagainya, itu juga sudah kita bangun fiber optik sepanjang 500 km. Ya, artinya memang kalau secara infrastruktur, kami akan support yang terkait itu. Lalu apalagi bentuk supportnya, memanfaatkan infrastruktur itu bagaimana? Jadi biasanya kita melakukan program-program literasi digital, ya misalnya untuk UMKM atau untuk teman-teman pelaku wisata, gitu ya. Bagaimana mereka mempromosikan gitu, atau untuk apa namanya mereka posting di sosial media dan sebagainya. Jadi menjual potensi mereka. Nah itu kita lakukan literasi digital. Itu ada beberapa program pelatihan yang dilakukan, baik itu dari sisi pelatihan kelompok informasi masyarakat, kemudian juga ada pelatihan UMKM, kemudian juga ada pelatihan yang sifatnya lebih umum terkait literasi digital dan sosialisasi. Dan program itu banyak, Pak Faiz. Jadi kalau misalnya nanti ada kemungkinan itu bisa dikolaborasikan dengan teman-teman Kominfo, silakan saja. Nanti kita bisa buat forum gitu ya. Oh ini bagian ini nih baiknya di-push potensinya seperti apa. Bahkan kami sudah punya mapping misalnya Desa Madurejo tadi gitu ya. Kalau mereka declare misalnya soal desa wisata gitu ya, kita bisa tahu bagaimana tren Madurejo, tren kunjungannya. Karena kami ngambil data dari data telekomunikasi. Seberapa banyak orang yang datang ke sana dari luar kota gitu ya, atau seberapa banyak transaksi elektronik gitu. Apa seberapa banyak itu marketplace menjual produk-produk Madurejo gitu. Nah, data itu juga bisa kita kita kolaborasi dan kita lihat gitu ya, kita analisis. Mungkin begitu Pak Faiz dari saya responnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya masih semester 5, mahasiswanya Bu Titis. Jadi saya terkesan sekali terkait dengan penjelasan dari Ibu, dan berarti kemungkinan dari Dinas Kominfo ataupun Dinas Pariwisata DIY bisa terbuka Ibu kalau misalnya nanti kiranya akan ajukan kerjasama dan sebagainya. Karena kita juga mengundang konsultan dari pengembangan desa itu dari Surabaya, insya Allah kemungkinan besar nanti. Ya, silakan saja Mas Faiz. Kalau yang desa wisata itu ada di Dinas Pariwisata, yang desa budaya itu ada di Dinas Kebudayaan. Dan ada program-programnya, banyak sekali programnya, termasuk infrastruktur, SDM, dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Ini kita lanjutkan atau ada respon lagi? Kita lanjutkan ya. Ya, baik. Di slide berikutnya, sebenarnya panjang lebar kita bicara soal tadi paradigma pelayanan publik. Rekan-rekan, kita bisa melihat ada 5 poin yang menjadi catatan kita. Ya. Yang pertama itu shifting paradigma. Tadi saya sudah singgung banyak gitu ya. Jangan lagi kita bicara soal bahwa birokrat itu adalah priai gitu ya. Tetapi bicara soal birokrat itu adalah abdi atau pelayan masyarakat. Shifting paradigma ya. Panggrek Praja Pribumi menjadi abdi atau pelayan masyarakat. Ya. Kemudian citizen charter dan empowerment. Bagaimana layanan publik kita menjadi lebih baik di DIY? Pasti kita harus mengempower masyarakatnya sendiri. Apapun yang dilakukan untuk pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kekuatan dan keterlibatan masyarakat. Gitu ya. Ada pemberdayaan, ada kemandirian dari masyarakat. Gitu ya. Kita misalnya di ekonomi akan mendorong bagaimana kemandirian ekonomi masyarakat ya. Kalau dulu bekerja di kantor, sekarang saya bisa berjualan secara online. Itu adalah
model-model citizen charter dan empowerment yang kita terapkan. Kemudian jadikanlah pemerintah itu sebagai platform saja. Jadi bukan apa-apa dilakukan oleh pemerintah. Buatlah kolaborasi gitu ya. Ada platform-platform yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat atau masyarakat bisa memberikan feedback. Jadi government as a platform gitu ya. Jadi sediakan teknologi, sediakan platform, sediakan media interaksi yang tujuannya adalah bagaimana pelayanan publik itu bisa menjadi baik. Salah satu kuncinya adalah feedback masyarakat itu bisa mudah diterima. Feedback masyarakat itu bisa menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan publik. Ya. Kemudian local wisdom, ini penting. Perlakuan pada suatu daerah dengan daerah lain pasti berbeda. Ya, kalau di DIY punya nilai-nilai preferensi tertentu, ya coba kita adjust itu dengan nilai lokal, ya, dengan apa yang dilakukan oleh DIY gitu misalnya. Atau di daerah lain mungkin punya pendekatan local wisdom yang berbeda. Nah, itu bisa disesuaikan dan itu penting untuk diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah continuous improvement dan innovation. Jadi bicara soal perbaikan layanan publik, jangan pernah lupa bahwa inovasi itu tidak akan pernah berhenti. Ya, sejalan dengan perkembangan kebutuhan, kita harus melakukan inovasi. Mau itu aplikasinya, fiturnya, kemudian teknologinya, itu harus continuous improvement. Jadi harus ada inovasi dan harus dikembangkan secara kontinu. Nah, itu ada 5 ciri bahwa ketika kita bicara soal layanan publik, dikatakan bahwa layanan publik itu sudah cukup baik gitu ya. Nah, ini salah satu contoh juga teman-teman. Nanti bisa dicek ya, bahwa bagaimana kita mengembangkan model-model feedback masyarakat gitu ya. Mungkin ada di sini yang anggota ICJ kali ya. Ada ya? Yang ikuti sosmednya ICJ? Banyak itu sepertinya. Nah, ICJ itu adalah salah satu model masyarakat, empowerment masyarakat, ya, tapi di sosial media. Ya. Nah, lalu bagaimana peran pemerintah? Biarkan saja, itu adalah sebuah kekayaan komunitas yang luar biasa. Ya. Bagaimana mendapatkan feedback-feedback? Bahkan bagi kami pun di DIY, ya ICJ kami tambang itunya. Keywordnya kita tambang, kita masukkan ke Jogja Center. Kita ingin melihat respon sosial media terkait keyword-keyword tertentu misalnya. Nah, lalu apa yang menjadi kewajiban pemerintah? Dengan adanya model-model komunitas itu sebenarnya kita lebih menekankan ada sistem tertentu yang bisa kemudian memanage itu. Ya. Jadi kalau di sosial media apa yang kita laporkan itu tidak ada manajemen informasinya. Direspon susah. Gitu ya. Padahal kalau di perencanaan pembangunan atau di pelayanan publik itu perlu ada manajemennya. Sehingga selain kita menyediakan saluran aspirasi, kita juga membuat manajemen informasi untuk mendokumentasikan masukan tersebut. Lalu kemudian kita juga harus menyediakan manajemen respon yang baik. Ya, kalau di DIY itu kanalnya satu saja, ilapor DIY. Siapa yang merespon? Ya semua OPD. Siapa yang memberikan respon? Ya mereka, OPD-OPD itu yang bertanggung jawab itu. Lalu bagaimana manajemennya? Ya, masyarakat tidak perlu menghafal semua alamat OPD, cukup melapor pada satu kanal. Biarlah kami kemudian yang memanage itu, meneruskan, kemudian memperingatkan OPD untuk merespon dan sebagainya. Jadi ada manajemen respon terpadu yang dilakukan. Lalu kemudian feedback dari masyarakat itu sejatinya sebagai salah satu bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan layanan publik, ya, untuk membuat sistem pendukung keputusan yang tadi ada di Jogja Center. Jadi kan kita bisa melihat ada masukan apa di masyarakat nih, ada feedback apa nih dari masyarakat ya. Masyarakat ada masalah apa? Itu bisa kita dokumentasikan. Dan tentu saja harapannya feedback ini bisa memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas perencanaan secara keseluruhan. Itu tadi yang saya singgung di awal. Jadi website itu dibangun tidak hanya dari persepsi pemerintah, tapi perencanaan itu, pembangunan itu juga harusnya mendekati ekspektasi masyarakat. Kapan DIY itu bisa smart? Itu antara persepsi dari pemerintah itu sama dengan ekspektasi masyarakat. Persepsi pemerintah melakukan pembangunan apa sama dengan ekspektasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu baru smart. Ya.
Jadi itu kira-kira contohnya. Ini contoh keluhan, detail keluhan, kita coba lihat, kemudian bagaimana kita melihat kinerja OPD, itu kita pantau. Ada akuntabilitasnya, berapa lama dia merespon, dan sebagainya. Itu kita pantau. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan feedback, ya silakan ke e-lapor, ada di Jogja Istimewa, ya, aplikasi Jogja Istimewa terintegrasi. Di dalamnya pasti ada menu untuk lapor. Laporan akan masuk ke manajemen kami, kemudian akan dipantau seberapa lama laporan itu direspon, responnya seperti apa, sudah close atau belum, atau bisa membuka akses lapor.jogjaprof.go.id yang berbasis website lapor.jogjaprof.go.id. Nanti akan kelihatan ya model-model dari feedback dari masyarakat dan seberapa kualitas responnya. Ini tadi yang lapor.jogjaprof.go.id. Ini adalah salah satu kanal feedback yang kita sediakan dari pemerintah untuk masyarakat. Lakukanlah feedback, ya, berikanlah feedback kepada pemerintahnya, laporkan gitu ya lewat kanal-kanal yang disediakan sehingga nanti bisa membantu proses perbaikan pelayanan publik yang ada di DIY. Nah, ini transformasi digital yang kita lakukan di masa pandemi. Salah satunya tadi saya sempat singgung bagaimana kita melakukan analisis data terintegrasi. Kita kemudian bisa menghemat sekitar 18 M per bulan gitu ya untuk perbaikan data saja. Jadi kami effortnya tidak besar ya. Kita hanya melakukan perbaikan dari sisi biaya, maksud saya tidak besar, tapi kita melakukan dampak yang luar biasa. Uang DIY 18 M itu diselamatkan dalam 1 bulan gitu ya. Jadi bayangkan bertahun-tahun selama ini kita menggunakan data bansos yang amburadul, ya berapa kerugian uang rakyat yang digunakan untuk bansos. Nah, ini yang kita coba inisiasi di 2020 dan alhamdulillah ini adalah salah satu apresiasi yang diberikan oleh KPK kemudian oleh Presiden terhadap DIY. Nah, mungkin begitu cerita singkat saya, Bu Titis dan teman-teman dari UNY terkait bagaimana proses transformasi digital di pelayanan publik. Ada banyak PR yang masih harus kita benahi, namun sejatinya ada inisiasi-inisiasi yang mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Gitu ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Titis. Terima kasih Bu Sayuri atas materinya yang luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita terima di sini. Mulai dari aplikasi, kemudian penggunaan aplikasi, dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga sistem informasi yang ada di Jogja sekarang ini sudah lebih baik dibandingkan waktu zaman dulu saya kuliah begitu. Terutama untuk dulu kan ada lapor Jogja seperti itu juga sekarang sudah cukup baik. Nah, kita beranjak ke sesi selanjutnya, sesi diskusi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa yang aktif untuk memberikan pertanyaan gitu. Mungkin saya mulai untuk termin pertama, kita akan ada 3 pertanyaan. Jadi di sini bisa teman-teman memberikan dari kolom chat atau bisa langsung menyampaikan begitu. Sebentar, saya buka untuk kolom chatnya. Tadi pertama itu kalau tidak salah dari Christian Titus, apakah mau mengutarakan langsung atau saya bacakan? Ya, saya utarakan langsung, Bu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bu Sayuri. Saya Christian Titus dari mahasiswa AP Angkatan 2020, Bu. Mungkin saya ada 2 pertanyaan sih untuk Bu Sayuri. Yang pertama, kalau kita melihat dewasa ini kan sedang booming itu, Bu, yang namanya tentang teknologi blockchain ataupun kajian-kajian terkait blockchain untuk implementasi di pemerintahan. Nah, kalau dari Bu Sayuri sendiri itu bagaimana tanggapannya dan apakah dari Diskominfo DIY itu sudah ada gambaran, Bu, untuk besok akan ada kayak misal upgrade gitu dari Diskominfo DIY untuk memanfaatkan teknologi blockchain tersebut. Lalu yang kedua itu ada implementasinya tentang big data. Biar apa ya istilahnya tuh kalau besok big data itu
efisien dalam pencarian data ataupun oke-okean data untuk kayak bansos ataupun pendaftaran vaksin dan lain sebagainya supaya lebih efisien dan EKTP yang seharusnya itu sudah elektronik itu tidak perlu difotokopi lagi, Bu. Nah, apakah dari Diskominfo DIY itu sudah juga mungkin baru rencana atau sudah ada prosesnya gitu, Bu, untuk implementasinya big data tersebut untuk di lingkup daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri? Mungkin begitu, Bu Sayuri, dari saya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, Bu, atas perhatiannya. Terima kasih, Mas Christian. Monggo. Selanjutnya dari Sekar Ayu Islami, apakah akan mengutarakan sendiri atau saya bacakan, Sekar? Sekar Ayu. Sepertinya akan saya bacakan saja dari Sekar Ayu Islami. Izin bertanya mengenai permasalahan situs Badan Cyber dan Sandi Negara yang diretas kemarin. Pada dasarnya BSSN merupakan instansi yang seharusnya aman keamanan cybernya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya terdapat rencana mitigasi dari organisasi publik sendiri untuk mengatasi permasalahan ini? Dan bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali setelah kejadian tersebut? Terima kasih. Kemudian satu lagi mungkin dari Ade Muflis, mungkin mau mengutarakan atau saya bacakan, Ade? Ade Muflis? Mungkin terkendala koneksi. Baik, saya bacakan dari Ade Muflis. Izin bertanya, era sekarang ini hampir semua kegiatan dari pelaksanaan birokrasi pada pelayanan publik menggunakan teknologi digital, di mana hal ini berdampak pada efisiensi pelayanan publik itu sendiri. Kemudian juga pada hasil implementasinya sudah terasa oleh masyarakat berupa kepuasan dan kritikan. Begitupun masyarakat juga berhak memberikan penilaian layanan ataupun kritikan pada pelayanan yang diberikan oleh pelayan publik. Nah, pertanyaan dari Mas Ade ini, apakah ada akses di beberapa pelayanan berupa feedback dari penilaian atau kritikan yang diberikan oleh publik? Karena memang untuk mengetahui kritikan dan evaluasi yang mesti diberikan kepada publik justru jarang atau hampir tidak terlihat di website pelayanan pemerintah seperti itu. Mungkin 3 dulu, silakan Bu Sayuri. Teman-teman, dari Mas Christian dulu ya. Blockchain. Ya, blockchain kita itu masuk di dalam salah satu rencana aksi Jogja Smart Province. Jadi kalau Mas Christian buka Pergub 46 2019 itu bisa di-download. Itu ada inisiasi teknologi dan salah satunya adalah blockchain. Blockchain kita arahkan untuk untuk mendukung, mensupport pengembangan smart economy, ya, termasuk di dalamnya transaksi digital, perizinan dan sebagainya. Lalu apa yang kita siapkan sekarang? Yang pertama, kami tentu sudah siapkan secara infrastruktur, ya. Kalau blockchain itu bicara soal infrastruktur, koneksi, integrasi. Nah, ini yang agak sulit, gitu ya. Bicara soal blockchain pasti bicara soal satu data, gitu ya. Pasti tidak boleh ada lagi data yang berbeda antara data perizinan dengan data kependudukan. Ya. Data perizinan dengan data sertifikat tanah misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini masih panjang menjadi menjadi PR kita gitu. Jadi blockchain itu hanya teknologi, tapi kemudian bagaimana menata asetnya itu yang terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Kalau bicara soal blockchain, ya tahapnya kami baru sampai di tahap bagaimana menata asetnya, ya. Melakukan integrasi data, melakukan standarisasi data, kemudian bagaimana ada e-government interoperability framework yang kita kembangkan untuk sebagai standarisasi, berintegrasi dan sebagainya. Nah, itu sudah kita siapkan. Namun secara teknologi real, itu blockchain-nya belum diimplementasikan pada tahun ini. Kemudian kalau yang terkait big data sudah, Mas. Jadi tadi yang saya sampaikan di pertanyaannya Pak Ade itu sebenarnya adalah salah contoh-contoh bagaimana kita memanfaatkan data, jutaan data itu untuk kebijakan. Ya, jadi yang namanya data itu kan secara volume,
velocity, variety, itu kan semua harus harus banyak gitu ya. Jadi kalau bicara soal data, di mana letak big datanya? Ya jumlah yang banyak dan semua data yang terintegrasi di Jogja Center itu kita combine dengan data-data tren, mobilitas orang, ya, data telekomunikasi, data transaksi elektronik, marketplace dan sebagainya. Nah itu yang kita combine ya. Jadi di DIY big data itu menjadi salah satu nyawanya kita kalau dalam membuat kebijakan gitu. Kalau tanpa ada data ya kebijakannya tidak tepat. Seperti tadi misalnya ketika Pak Gubernur memutuskan 169.000 orang menerima bansos, itu kan harus ada data. Ya, data itu harus kita combine, harus kita cross check dengan kependudukan valid atau tidak. Nah, itu model-model big data yang kita manfaatkan untuk perencanaan pembangunan. Jadi harapannya policy-nya kita itu tidak hanya responsif, ya, tapi juga proaktif, ya, proaktif policy gitu ya. Jadi data, kemudian data itu yang nanti bisa mendukung kita untuk membuat kebijakan. Itu ya, Mas Christian ya, respon dari saya. Terima kasih banyak Bu atas responnya. Kemudian yang terkait pertanyaan dari Mbak siapa tadi situs BSSN ini? Mbak Sekar. Mbak Sekar. Ya, jadi BSSN itu kemarin diretas, tetapi bukan situs BSSN ya. Jadi salah satu domain yang dihosting di BSSN namanya Puskamnas ya, itu adalah sebuah aplikasi. Aplikasi itu dikembangkan sudah lama, tidak menyimpan data. Jadi tidak menyimpan data-data secure milik pemerintah, tidak. Jadi kalau boleh saya bilang, ini adalah proyek inovasi dari Eselon 2 gitu ya. Dia bikin aplikasi, hostingnya itu di subdomainnya itu. Jadi puskamnas.bssn.go.id. Jadi itu hanya bentuk aplikasi yang dikembangkan oleh salah satu dari Eselon 2-nya ya untuk proyek inovasi. Datanya apa? Tidak ada data urgen di sana. Lalu kenapa itu bisa diretas? Karena itu tidak di-maintain aplikasinya ya. Aplikasinya itu tidak di-maintain dan menurut kita itu bisa jadi salah satu celah keamanan yang cukup besar gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang tidak di-maintain itu akan berbahaya sekali. Ya, itu mudah diretas, mudah dimasuki dan sebagainya. Nah, lalu apa langkah mitigasinya? Kita take down ya. Jadi domain itu di take down. Ya, selesai. Jadi sudah tidak bisa diakses. Lalu kenapa kemudian itu terpublishnya adalah BSSN ya, karena memang kami dalam 2 minggu ini ya, makanya kemarin Bu Titis ngejar-ngejar ini ke saya, materi Bu Titis, saya juga sampai malam itu masih perang, jadi yang lain sudah tidur, kami cyber war ya. Tingkat serangan Pemda DIY itu sehari 300.000 serangan ya. Jadi meningkat sangat tajam gitu semenjak Brazil kemarin, sehingga kita juga harus berjibaku untuk melindungi aset-aset informasi yang ada di DIY. Jadi sebenarnya kita punya model-model pengamanan informasi yang cukup standar, baik secara nasional maupun di DIY gitu. Dan percayalah bahwa data-data yang selama ini dikelola oleh pemerintah itu dijaga semampunya gitu ya, semaksimalnya. Namun apapun itu, kalau data sudah terhubung ke jaringan internet, potensi untuk dihack itu tinggi sekali ya. Bahkan data BPJS lah, data apa kemarin itu, ya kemudian juga bisa dibobol gitu. Nah, di dalam ini tuh pembelajarannya adalah sebenarnya secara perlindungan ya, proteksi itu kita lakukan dari sisi pemerintah, tetapi kemudian juga harus ada edukasi penyadaran bagaimana memperlakukan data gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman di sini punya akses pada sebuah data gitu. Tapi data IKTP misalnya. Tapi kemudian perilaku berbagi data dan sebagainya dan itu tidak mematuhi standar, itu yang kemudian bisa berpotensi data itu bocor, diperjualbelikan dan sebagainya. Jadi ini ada sebuah ekosistem yang sehat yang harus kita bangun, tidak hanya soal sistem pengamanannya. Kalau soal sistem pengamanannya mungkin berlapis, tapi ada kemudian perilaku-perilaku yang bisa
mendorong untuk terjadinya kerentanan ya dari sisi data. Standarnya ada, kalau di DIY kita pakai ISO 27001 di data center Pemda DIY. Kita juga punya Security Operating Center sendiri, SOC gitu ya, memantau secara online gitu ya, jumlah serangan kita hari ini di DIY seperti apa ya. Jadi DIY itu secara pengunjung nyata ya, wisatawannya banyak, secara virtual lebih banyak lagi wisatawannya sebenarnya. Ya, tingkat kunjungan wisatawan kita tinggi, terutama yang virtual gitu ya. Dari Cina paling banyak itu. Oke, jadi mungkin itu dari saya Mbak Sekar, apa yang terkait pertanyaannya tentang situs BSSN dan beberapa case yang mengiringinya. Gitu ya, Mbak Sekar ya. Baik Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Oke, selanjutnya ini Pak Ade ya. Apakah ada Mas Ade? Ya. Apakah ada akses ke layanan feedback gitu? Mas Ade sekarang buka lapor.jogjaprof.go.id. Ya, semua protes masyarakat ada di sana, ya. Kemudian bagaimana OPD merespon itu juga ada di sana. Dan kalau masyarakatnya tidak puas juga bisa posting di sana. Jadi itu seperti sosial media gitu ya. Bisa lewat Jogja Istimewa aplikasi, bisa lewat website gitu ya, lapor.jogjaprof.go.id. Bahkan apakah case itu sudah tuntas, sudah direspon, sudah puas atau belum, itu ada di sana semua. Jadi kita buka itu ya, untuk menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat sendiri gitu ya. Jadi mereka tahu seberapa lama respon mereka itu ditindaklanjuti, siapa yang merespon, bisa di tracking, tinggal masukkan ID laporan itu, sampai di mana laporan saya, itu juga bisa di tracking gitu. Nah sampai hari ini lapor.jogjaprof.go.id itu merupakan salah satu kanal yang juga terintegrasi dengan lapornya pemerintah pusat, jadi SP4N lapor. Jadi laporan dari rekan-rekan yang masuk ke lapor DIY itu sebenarnya juga dibaca Pak Presiden. Ya, jadi kami tidak main-main soal ini. Jadi secara keterbukaan informasi itu kita juga sampaikan kepada masyarakat. Ya. Jadi ini salah satu contohnya adalah lapor.jogjaprof.go.id. Mungkin begitu dari saya responnya. Saya kembalikan ke Bu Titis. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke termin kedua untuk 3 pertanyaan lagi. Dari yang pertama, Usi Anastasia, apakah saya bacakan atau mengutarakan sendiri? Usi? Mungkin saya bacakan ya. Izin bertanya, bagaimana kemudian proses pengembangan masyarakat yang seharusnya dilakukan untuk mencapai digital citizen yang efektif, efisien, dan menyeluruh. Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat, terutama yang sudah berusia lanjut, yang bahkan tidak memiliki fasilitas-fasilitas elektronik. Kemudian yang kedua dari Selma Widya Utami, apakah saya bacakan atau mengutarakan? Oke, mungkin saya bacakan. Dari Selma, izin bertanya, terkait dengan data masyarakat, pada bulan September kemarin ada berita terkait kebocoran data vaksin Pak Presiden. Hal ini juga kerap menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menyimpan data masyarakat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya pengelolaan pemerintah terhadap keamanan data-data yang ada? Apa problem sebenarnya yang sedang dihadapi pemerintah terkait keamanan data sehingga terjadi kebocoran-kebocoran data pada sebelumnya? Kemudian dari Nadia Romadona, izin bertanya, mungkin saya bacakan saja supaya lebih cepat. Ini berhubung ada beberapa pertanyaan lagi yang baru masuk. Kemudian mengenai data yang terintegrasi, tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa data yang terintegrasi bukan dilihat dari bagaimana aplikasi yang digunakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pemerintah daerah sudah menjalankan proses integrasi data tersebut, dan apakah metode yang diterapkan untuk pengintegrasian data di DIY ini juga dapat diterapkan di daerah lain.
Begitu, silahkan Bu Sayuri. Oke, matur nuwun. Saya langsung baca ini saja mungkin ya. Ini ya, yang di chat ya? Ya, atau begitu saja? Ternyata Iya. karena pertanyaan mulai membludak. Ini karena efek Bu Sayuri, jadi langsung pada penasaran semua. Ini. Boleh manggil saya Sari. Ya, kalau manggil Sayuri nanti pertanyaan harus bahasa Jepang. Oh iya, iya. Kemarin yang saya pikirkan apakah Ibu dari Jepang? Oke, baik. Ini dari Mbak Lucy dulu nih ya. Dari Mbak Lucy Anastasia. Ya. Anasari. Anasari. Oh iya. Ya. Bagaimana kemudian proses pengembangan masyarakat seharusnya dilakukan untuk mencapai digital citizen efektif? Ya. Ya, jadi sebenarnya perlakuan terhadap inovasi atau apapun itu tidak generik, ya. Karena kita tahu bahwa kita itu terdiri dari level umur yang berbeda, level pendidikan yang berbeda, aksesibilitas yang berbeda. Ya, Jogja itu misalnya itu bahkan soal ekonomi saja senjangnya paling tinggi di Indonesia, ya. Tingkat kesenjangan ekonomi di DIY itu tertinggi, lebih tinggi dari level nasional. Itu artinya antara yang kaya dan yang miskin aja jaraknya jauh. Nah, artinya kemudian kalau bicara soal kebijakan, apalagi soal pelayanan publik, yang menjadi concern kita itu adalah bukan semua bisa melakukan, tetapi tujuan itu tercapai. Jadi kalau prinsip kami itu adalah identifikasi dulu problemnya apa, ya, kenakan model-model solusi yang dilakukan sehingga tujuannya tercapai. Tujuannya apa? Oh, tujuannya misalnya untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi, ya, itu tercapai. Tapi bukan berarti kemudian itu dikenakan pada semua lapisan masyarakat atau semua masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda bisa kemudian melakukan. Nah, itu yang mungkin tantangannya agak besar, gitu ya. Jadi kita lebih kepada bagaimana proporsional dalam melakukan pengembangan, termasuk di dalamnya masyarakat, ya, rekan-rekan. Hari ini misalnya teman-teman kami di Dinas Koperasi UMKM gitu ya, di Pasar Beringharjo itu sudah bisa melakukan pendampingan misalnya untuk transaksi digital menggunakan QR code, ya. Banyak pedagang Beringharjo sekarang sudah bisa pakai QR code gitu ya untuk menerima pembayaran. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengurangi interaksi menggunakan pembayaran yang konvensional, tunai, gitu ya. Jadi cashless society. Nah, tujuannya itu. Tapi apakah kemudian kebijakan itu bisa dinikmati oleh mbok-mbok sayur yang ada di belakang itu ya, yang menjual sayur? Pasti tidak, gitu. Jadi kemudian kenali dulu, gitu ya. Layanan publik yang kita berikan, transformasi yang kita lakukan itu tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk meningkatkan cashless society, berarti ada peningkatan. Bukan berarti tidak ada lagi yang membayar secara manual. Nah, jadi memang lebih kasuistik ya, teman-teman. Apalagi kalau bicara soal kebijakan, kita tidak bisa mengenakan itu secara generik, gitu ya, untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya ke layanan publik. Namun, kita tidak menutup hal untuk kemudian melakukan sosialisasi, melakukan literasi digital kepada siapapun. Termasuk teman-teman kami difabel, ya. Difabel itu kita juga berikan pelatihan bagaimana kemandirian ekonomi misalnya itu bisa dilakukan dengan teknologi. Karena teman-teman difabel kan punya keterbatasan gerak misalnya. Lalu kemudian kita berikan pelatihan misalnya transaksi elektronik dan sebagainya. Namun untuk hal itu tetap saja secara menyeluruh itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat berat gitu ya bagi sebuah layanan publik. Tetapi lebih kepada efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Mungkin begitu ya keywordnya ya. Begitu ya Mbak Lucy ya. Kemudian Mbak Selma Widya Utami, ada kebocoran data vaksin. Teman-teman tahu nggak case-nya Pak Presiden itu kebocoran datanya gimana? Itu lebih kepada kartu vaksinnya itu beredar, ya. KTP-nya Pak Presiden
juga bisa ya. Jadi kalau KTP ya, ini juga di beberapa forum saya sampaikan, kita punya urgensi terhadap kebutuhan digital identity ya, identitas digital. iktp kita itu tidak bisa dikatakan sebagai identitas digital. Kenapa? Karena di sana membuat informasi-informasi penting ya. Tempat lahir, tanggal lahir, kode kota, kode kecamatan ada di sana dalam nomor KTP. Ketika nomor KTP itu diketahui publik, termasuk KTP-nya Pak Jokowi, karena kemarin campaign pakai KTP itu, ya itu kemudian ketika dicek ya, kalau teman-teman ngecek sertifikat vaksin di mana? Di aplikasi Peduli Lindungi misalnya, tinggal memasukkan nomor KTP, selesai keluar. Nah, di sini ini sebenarnya bukan sistem yang bocor, ya. Tapi social engineering yang tidak benar, gitu. Jadi perilakunya yang tidak benar sebenarnya. Jadi bukan kemudian database dibobol dapat vaksinnya Pak Jokowi, tidak, tapi social engineering di sini, gitu. Karena saya punya nomor KTP Pak Jokowi, saya bisa ngecek di aplikasi. Nah, jadi sebenarnya concern terhadap keamanan data, terhadap keamanan informasi itu kita harus memperlakukan yang paling penting itu aset, ya. Jadi kalau aset kita diambil, dicuri, yaitu yang kemudian mendatangkan kerugian. Ya. BPJS sekian juta, gitu ya, datanya dikalikan 600.000 aja satu orang, gitu nilai kerugian, gitu ya. Dikali 270 juta penduduk Indonesia itu sudah berapa triliun kerugiannya. Hanya dengan data yang diperjualbelikan. Nah, jadi kalau melihat ini case-nya sebenarnya tidak bicara soal sistem keamanan sistem ya, tapi lebih banyak soal social engineering. Di mana data BPJS itu bisa bocor karena dia bisa mengakses database tertentu. Kenapa dia bisa mengakses? Karena adminnya database-nya, administratornya menggunakan password default ya. Coba sekarang dicek passwordnya masing-masing gitu ya, login dengan admin ya, punya admin di admin di server ya, judulnya admin 123 gitu ya, atau admin oke atau apa yang sosial yang tidak bisa, yang kemudian mudah ditebak ya, mudah disalahgunakan gitu. Jadi lebih kepada mekanisme non teknis sebenarnya kalau menurut saya, tapi tetap saja potensi terkait kebocoran data yang sifatnya diserang hacker, kemudian itu juga tetap ada ya. Kami mengalami juga di PRAK yang kemarin itu ya, termasuk data kependudukan jogjaprof.go.id itu sempat di-deface websitenya, tapi tetap langsung kita pulihkan dan itu ada. Lalu kenapa kemudian kejadian itu tetap ada? Yang namanya sistem pasti ada lubang keamanannya ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita melakukan kalau di DI itu namanya penetration test, pen test ya, untuk semua aplikasi. Kita uji coba kerentanannya apa, dan alhamdulillah kami berteman dengan komunitas hacker ya. Hacker itu cuma jahat di luar. Kalau di DI itu baik-baik hackernya. Ya, hacker ini nanti akan kasih tahu ke Jogja, Bu, ini ada aplikasi rentan, saya bisa ganti loh Bu jumlah pajak DIY gitu ya. Dari saya tambahin 0 gitu, biar DIY tambah kaya gitu, tapi uangnya nggak ada. Nah, kemudian presentasi ke kita. Nah, itu model-model kolaborasi kita dengan teman-teman hacker ya, tanda petik hacker putih lah ya, yang kemudian bisa membantu pemerintah. Jadi model kolaborasi itu tetap kita kembangkan. Yang namanya sistem kalau terhubung ke internet itu potensinya besar untuk dibobol, tetapi mekanisme pencegahan itu bisa kita lakukan dengan maksimal. Ya, kalau kita di DI itu termasuk salah satu yang sering didatangi BSSN, karena di sini komunitas hackernya cukup banyak gitu ya, dan mereka banyak memberikan masukan terhadap perbaikan kualitas aplikasi layanan publik kita kalau di DI. Gitu ya, Mbak Selma ya. Kemudian terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Mbak Nadia Ramadana. Data terintegrasi. Apakah pemerintah daerah sudah menjalankan proses integrasi data tersebut? Metode apa yang diintegrasikan? Nah, mungkin tadi sebagian sudah saya jelaskan di pertanyaannya Pak Ade. Ada 2 mekanisme. Kita melakukan proses integrasi data, ya. Kita berkomunikasi dengan pemilik data, menarik datanya. Data kita simpan di data warehouse Pemda DIY.
di danau data lake-nya Pemda DIY. Nah, kedua kita menggunakan teknologi API Manager. Jadi aplikasi itu harus memberikan API ke kita lakukan integrasi, kita tarik datanya, kita simpan di data warehouse Pemda DIY. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui pemerintah bisa menjalankan, mungkin mekanisme akan berbeda dari satu pemerintah ke pemerintahan yang lain ya. Dan di beberapa case, beberapa pemerintah daerah yang melakukan studi banding di sini misalnya, ya pendekatan kita cukup lebih diterima gitu ya, karena kita tidak meniadakan aplikasinya. Jadi silakan berinovasi, mengembangkan aplikasi, siapapun boleh, yang penting data kamu bisa terintegrasi dan dimanfaatkan bersama. Ya, jadi semangatnya itu. Nah, jadi kalau di DIY pakainya itu Mbak, itu tadi yang kita gunakan untuk dashboard Jogja Center. Di belakangnya itu jutaan data, baik itu data dari OPD ya, maupun data dari sosial media, transaksi elektronik yang kita tambah datanya. Data dari telekomunikasi ya, mana tingkat tempat wisata yang tingkat kunjungannya tinggi hari ini, di mana orang berkumpul paling banyak, sehingga sampai harus membubarkan kerumunan, itu kami bisa dapatkan datanya dari data telekomunikasi. Mungkin begitu ya Mbak Nadia ya. Bisa diterapkan di daerah lain. Saya pikir itu tinggal komitmen dari masing-masing daerah ya. Apakah memandang penting gitu ya. Kalau kita di DIY kan tetap saja merujuk kepada kepentingan pembuatan kebijakan. Jadi kebijakan yang baik itu harus didukung oleh data yang akurat. Begitu Mbak Nadia ya. Kemudian Mbak Nabila. Ini langsung saja ya Bu Titis ya. Iya, atau mungkin karena waktunya sudah hampir habis, kita hampir jam 12, mungkin diambil satu atau dua lagi, Bu Sari. Atau saya yang memilihkan atau Bu Sari yang memilihkan? Boleh. Ujian aja saya nih lama-lama. Kayak ujian skripsi. Oke, monggo. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang mirip-mirip dengan pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin ini agak ada yang berbeda. Dari Kelana Putra Praja itu terkait dengan transformasi digital yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng pihak swasta. Itu bagaimana sebaiknya, kemudian juga mengingat maraknya konsep collaborative governance, apabila demikian, bagaimana tupoksi yang sebaiknya masing-masing pihak melaksanakan. Seperti itu. Kemudian mungkin saya pilihkan satu lagi. Ini tadi hacker sudah. Kurang lebih sama semuanya, hampir mirip. Mungkin satu itu dulu, agak tidak berlama-lama. Silahkan Bu Sari. Iya. Tadi mungkin teman-teman bisa menyimak di salah satu slide saya yang terkait bagaimana pelibatan pentahelix ya dalam proses kita melakukan transformasi di Jogja Smart Province. Dan salah satu unsurnya itu adalah unsur bisnis. Kami tidak pernah meninggalkan bahwa pelaku bisnis itu akan sangat mendukung kita dalam proses melakukan transformasi pelayanan publik. Ya. Mulai dari itu berupa hanya rekanan ya, business to government gitu ya, mereka menyediakan jasa gitu, rekanan, pengadaan dan sebagainya, sampai kepada model-model kolaborasi, misalnya contohnya mungkin teman-teman bisa mengikuti piungan gitu ya, piungan itu kan kerjasama untuk pengelolaan sampah, tetapi dengan investor dari luar gitu yang kemudian melakukan investasi dengan sistem teknologi yang baru gitu, sehingga nanti pengelolaan sampah itu menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau ditanya apakah transformasi digital itu harus menggandeng pihak swasta, salah satunya harus dengan swasta ya. Kita tidak bisa meninggalkan teman-teman swasta gitu. Karena secara resource government itu kan resource-nya sangat terbatas ya. Mau SDM-nya juga terbatas, uangnya juga terbatas gitu ya. Sehingga kehadiran teman-teman swasta ini akan menjadi salah satu faktor pendorong kita untuk kemudian lebih cepat berlari gitu ya, bertransformasi. Nah,
Lalu ada maraknya konsep kolaboratif governance. Ini benar, ya, tata kelola yang kolaboratif. Baik itu antar OPD, antar pemerintah daerah maupun dengan pihak lain di luar pemerintah. Tadi di slide saya yang bicara soal Jogja Center yang data itu kami juga mengembangkan kolaboratif analitik di situ. Itu salah satu contoh bentuk kolaboratif governance, ya. Jadi kita punya data banyak, kami mengundang akademisi, kami punya data nih, silakan kalau mau dianalisis, ya. Tapi tolong nanti sampaikan bahwa salah satunya itu adalah sebagai masukan kepada kita untuk perencanaan, misalnya seperti itu. Jadi model-model kolaboratif ini pasti harus kita kembangkan. Cuman memang willingness masing-masing pihak ini kadang kan juga bermacam-macam, ya. Ada yang bersedia berkolaborasi, ada yang antar OPD aja gak sih gontok-gontokan sekarang gitu, ya. Saya punya aplikasi, saya punya data, masa disuruh berbagi, yang kerja saya kok malah dibagi datanya gitu. Jadi tantangannya masih banyak, tapi tetap saja yang namanya kolaboratif governance atau namanya juga kolaboratif analitik tadi contohnya yang saya sampaikan di Jogja Center itu harus kita dorong. Ya, makanya teman-teman, kehadiran teman-teman misalnya ada yang sekarang ada program kampus Merdeka, ya. Itu kami juga mendorong itu hadir di pemerintah gitu, ya. Melihat sisi-sisi real dari masalah problem yang ada, kemudian memberikan kontribusi gitu. Jadi teman-teman akademisi ini salah satu kita harus mendorong ada kolaborasi gitu, ya. Sehingga nanti bisa memberikan masukan feedback dalam bentuk riset, penelitian atau inovasi kepada pemerintah daerah. Mungkin begitu ya, Mas Kelana, ya. Terima kasih banyak, Bu. Bu Sari, mungkin kita bisa menutup untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya. Kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan ya teman-teman. Ya. Dimohon untuk on cam. Okay. Ini apa kerudungnya udah miring-miring ya Mbak? Nggak apa-apa Ibu. Mungkin Bu Sayuri agak maju sedikit karena terlihat cukup jauh. Karena saya mengantisipasi tidak terlihat jungkuk gitu Mbak, dia agak jauh. Iya, kalau saya biasanya dari miring begini. Gitu, harus miring ya, oke. Baik, on cam semua, saya screenshot dulu. Ada 8 slide, jadi mohon teman-teman untuk bersabar. 1, 2, untuk slide pertama. Kemudian slide kedua. Slide ketiga. Kemudian slide keempat. Slide kelima. Slide ke-6. Kemudian slide ke-7. Dan slide ke-8. Ini jangan ada yang komen dulu sebentar karena akan mengganggu sebentar ya. Slide ke-8. Sudah.
kita sudah sampai di ujung acara. Jadi ada beberapa yang bisa kita dapatkan dalam kuliah praktisi hari ini. Jadi kita bisa mengetahui ada beberapa pelayanan yang sudah dilakukan di Jogja sendiri, terutama dalam menuju Jogja Smart Province. Dan teman-teman tadi sudah bisa melihat juga bahwa segala yang dilakukan di DIY juga sudah disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas dari pemerintah DIY, terutama yang tercantum dalam RPJMD. Dan juga teman-teman kadang itu mungkin berpikir bahwa gimana sih kok tetap terjadi kebocoran data gitu, karena memang itu sudah menjadi PR atau memang sulit untuk dipecahkan, dan Bu Sayur sudah menyatakan bahwa selama ini juga ternyata ada cyber war yang begitu besar ya impact-nya, bahkan kita juga sebenarnya tidak tahu, oh ternyata sebesar itu gitu. Di sini sudah dikonfirmasi oleh Bu Sayuri juga, dan ada beberapa ada beberapa informasi lainnya bahwa memang saat ini informasi yang diberikan masih sebagian besar itu government centric, dan sekarang sedang menuju ke citizen centric, dan diharapkan untuk kedepannya akan jadi lebih baik. Begitu. Mungkin bisa saya tutup. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman juga turut mengedukasi, karena sudah dapat informasi nih dari Bu Sayuri. Jadi teman-teman mengedukasi masyarakat lain atau keluarga di sekitar kalian juga untuk tetap percaya bahwa memang sudah semakin ada perubahan yang lebih baik dalam informasi pemerintah, dan juga untuk mengembalikan trust pemerintah. Karena pengembalikan trust dari masyarakat itu tidak hanya PR dari pemerintah, tapi juga PR untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sayuri, Bu Sari. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Terima kasih Bu Sari. Selamat siang. Sampai jumpa.